Uni Eropa bersiap memperluas cakupan sanksi terhadap Rusia dengan langkah yang belum pernah diterapkan sebelumnya, yakni menargetkan pelabuhan di negara ketiga yang dinilai terlibat dalam penanganan minyak Rusia. Dalam dokumen proposal terbaru yang ditinjau Reuters dan dipresentasikan kepada negara-negara anggota pada Senin, 9 Februari 2026, dua pelabuhan disebut secara spesifik, yakni Pelabuhan Kulevi di Georgia dan Pelabuhan Karimun di Indonesia. Jika proposal tersebut disetujui secara bulat oleh seluruh negara anggota Uni Eropa, perusahaan dan individu di wilayah Uni Eropa akan dilarang melakukan transaksi apapun dengan kedua pelabuhan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari paket sanksi ke-20 Uni Eropa terhadap Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada 2022. Paket tersebut disusun bersama oleh Dinas Diplomatik Uni Eropa, European External Action Service, EEAS, dan Komisi Eropa. Perubahan pendekatan sanksi energi. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Jumat lalu menyatakan bahwa paket terbaru ini mencakup pembatasan lintas sektor, termasuk perubahan signifikan dari kebijakan sebelumnya. Menurut von der Leyen, Uni Eropa berencana mengalihkan pendekatan dari kebijakan pembatasan harga minyak Rusia yang disepakati negara-negara G7 menjadi larangan penuh atas layanan maritim yang terkait dengan pengangkutan minyak mentah Rusia. Langkah tersebut dinilai sebagai respons atas dugaan praktik penghindaran sanksi melalui penggunaan kapal dan fasilitas pelabuhan di luar wilayah Uni Eropa. Proposal yang sama juga memperkenalkan mekanisme baru berupa instrumen anti-pengelakan, Anti-Circumvention Tool, yang untuk pertama kalinya akan diaktifkan terhadap negara ketiga. Instrumen anti-pengelakan. Melalui instrumen tersebut, Uni Eropa mengusulkan larangan penjualan mesin pemotong logam serta peralatan komunikasi seperti modem dan router ke Kirgistan. Uni Eropa menilai negara tersebut berpotensi menjadi jalur pengelakan sanksi, sehingga pembatasan diberlakukan untuk mencegah teknologi sensitif mengalir ke Rusia secara tidak langsung. Selain itu, dua bank asal Kirgistan, yakni Kremet dan OJSC Capital Bank of Central Asia, juga diusulkan masuk daftar sanksi karena dinilai menyediakan layanan aset kripto yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Rusia. Dalam daftar yang sama, bank-bank di Laos dan Tajikistan turut diusulkan masuk daftar pembatasan. Namun, pada saat yang sama, dua lembaga keuangan asal Cina justru dihapus dari daftar sanksi. Jika disetujui, lembaga-lembaga tersebut akan dilarang melakukan transaksi dengan individu maupun perusahaan di wilayah Uni Eropa. Perluasan ke sektor logam dan komoditas. Selain sektor energi dan keuangan, proposal paket ke-20 ini juga memperluas larangan impor untuk berbagai komoditas logam. Uni Eropa berencana menghentikan masuknya produk seperti batang nikel, biji besi dan konsentratnya, tembaga mentah maupun olahan, serta berbagai jenis besi tua termasuk aluminium. Komoditas lain yang diusulkan masuk daftar larangan impor meliputi garam, amonia, kerikil, silikon, hingga kulit bulu. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strategi untuk mempersempit ruang ekspor Rusia ke pasar Eropa sekaligus membatasi pendapatan negara tersebut dari sektor non-energi. Penambahan individu dan perusahaan. Dalam kerangka sanksi yang sudah mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan, EEAS juga mengusulkan penambahan 30 individu dan 64 perusahaan ke dalam daftar hitam. Di antara entitas yang diusulkan masuk daftar adalah Bashneft, anak perusahaan Rasneft yang terdaftar di bursa, serta 8 kilang minyak Rusia. Dua kilang besar yang disebut dalam proposal tersebut adalah kilang Tuapse dan Shizran, yang dikuasai Rasneft. Meski demikian, proposal tersebut tidak sampai memasukkan Rasneft atau Lukoil sebagai target utama dalam paket kali ini, meskipun kedua perusahaan energi tersebut telah lebih dulu dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Syarat persetujuan bulat. Seperti paket-paket sebelumnya, penerapan sanksi ini mensyaratkan persetujuan bulat dari seluruh 27 negara anggota Uni Eropa agar dapat diberlakukan secara hukum. Proses negosiasi antar negara anggota diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Belum ada tanggapan resmi dari otoritas Georgia maupun Indonesia terkait masuknya nama pelabuhan di wilayah mereka dalam proposal sanksi tersebut. Di Indonesia, Pelabuhan Karimun dikenal sebagai salah satu lokasi aktivitas ship-to-ship transfer yang kerap digunakan dalam perdagangan minyak global. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia mengenai dugaan keterlibatan pelabuhan tersebut dalam rantai distribusi minyak Rusia. Dampak potensial. Pengamat perdagangan internasional menilai, jika disahkan, langkah ini berpotensi memperluas dampak sanksi Uni Eropa hingga ke negara-negara mitra dagang yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina. Penargetan pelabuhan di negara ketiga dinilai sebagai eskalasi kebijakan yang menunjukkan fokus Uni Eropa pada upaya menutup celah penghindaran sanksi. Namun,
Efektivitas kebijakan tersebut masih akan bergantung pada respons negara-negara terkait serta dinamika politik di antara anggota Uni Eropa sendiri. Hingga saat ini, proposal tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum memiliki kekuatan hukum. Uni Eropa menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia, sembari tetap menjaga koordinasi dengan mitra internasional.